Selanjutnya, kalian harus bisa menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk fungsi atau rumus fungsi, nah perhatikan langkah-langkahnya. Dalam membentuk bentuk suatu fungsi linier, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Nah ini ketika x-nya pangkat 1, itu namanya fungsi linier atau garis lurus. Dengan salah satu cara sebagai berikut. Jadi kalian pilih salah satu di antara dua cara ini ya. Yang A, menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x. Yang B, membentuk persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan. Oke, untuk lebih memahaminya, perhatikan contohnya ya. Nah, di sini, untuk menentukan bentuk fungsi, tentunya kita nggak ngerti nih fx-nya apa, karena itu yang akan ditanya. Jadi di sini disediakan tabel ya. Kalian diminta menentukan bentuk fungsi. Tentunya bentuk fungsi f itu pasti fx sama dengan ax tambah b, karena yang kita bicarakan adalah fungsi linier. Ya, selanjutnya setelah ketemu bentuk fungsinya atau rumus fungsi, kalian nanti mencari f10-nya atau bayangan dari 10. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tabelnya sudah ada. Oke. Kita akan menggunakan cara pertama dulu ya. Cara pertama. Nah, yang tadi menghubungkan x dengan fx tadi ya. Cara pertama itu untuk x-nya 2, ternyata didapatkan fx-nya 7. Nah, jadi bisa juga kan ditulis f2 itu sama dengan 7. Nah, kita nanti akan cari hubungannya. Kemudian untuk x-nya 3, fx-nya 10. Jadi, bisa dituliskan f3 itu sama dengan 10. Kemudian untuk x-nya itu 4, fx-nya itu 13. Kemudian, kita bisa menuliskan juga sebagai f4 itu sama dengan 13. Dan untuk x sama dengan 5, fx-nya adalah 16. Nah, ini bisa dituliskan f5 sama dengan 16. Oke, dari sini kita cek polanya ya. 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 13 tambah 3, 13 ke 16 tambah 3. Nah, yang di sini tambah berapa? 1 ya. Ini tambah 1. Ini ke sini tambah 1. Dan tambah 1. Oke. Nah, kita sekarang cari hubungannya. Kita cari, di sini adalah, kan kita mau menentukan fx ya. 3, karena ini ini jumlahnya 3 ya. 3 dikali x-nya, kita hubungan ke x. 2 ditambah yang di sini, jumlahannya 1. Itu sama dengan 7. 7 kan? Kemudian yang bawahnya ini 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena ini ya. Ini 3 kali. Dari 7 ke 10 tambah 3. Berarti 7 ke 13 tambah 2 kali 3 ya. Jadi 3 kali berapa? 7 ke sini tambah. Nah, begitu. Ini 3 kali 3 dari x-nya. Kita mau mencari hubungannya di situ. Sama dengan 10. Sesuai. Kita mau mencari polanya. Di sini adalah 3 dikalikan 4 tambah 1 sama dengan 13. Ini 3 kali 5 tambah 1 sama dengan 16. Oke, kita lihat nih. Mana kira-kira yang sama, mana yang bergerak. Ini sama ya. Ini semuanya sama. Yang sama ini nanti berarti 3 itu dipakai untuk rumus. Ini 1, ini semuanya sama. Berarti ini tambah 1. Nah,
Ini 2, 3, 4, 5. Ini kan beda semua ya. Ini bergantung dari ini. Disebut apakah itu? Disebut sebagai X. Maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x tambah 1. Ini jawaban yang A. Bentuk fungsinya. Nah ini. Sekarang jawaban yang B. Setelah tahu bentuk fungsinya, kalian dapat dengan mudah mencari F10. Kita tinggal menghitung 3 kali 10 tambah 1. Hasilnya adalah 31. Ini jawaban yang B. Itu menggunakan cara pertama ya. Nah, semoga kalian bisa memahami cara pertama. Oke, sekarang masuk ke nomor 3, contoh 3. Fungsi G itu ditentukan dengan Gx sama dengan X kuadrat tambah AX tambah B. Jika diketahui nilai G min 2 sama dengan G1 sama dengan 5. Ini diketahui dulu ya kesamaan ini. Nah, kesamaan ini diketahui. Kesamaan ini diketahui. Nah, yang ditanya tentukan nilai A dan B bentuk fungsinya. Dan yang ini nilai G3. Nah, ini yang menggunakan cara kedua ini. Kita sudah tidak menggunakan tabel lagi, tapi menggunakan cara kedua. Di sini fungsinya kuadrat ya, jadi nanti kalau kamu gambar, hasilnya bukan garis lurus, karena ini kuadrat. Oke. Langkahnya ini ikuti saja. G diketahui G-2 sama dengan G1 sama dengan 5. Ya, masukkan rumus Gx-nya. Gx-nya X kuadrat tambah AX tambah B. Itu Gx-nya. Kamu diminta mencari A sama B-nya. Untuk nanti dimasukkan ke persamaan ini. Tugas kalian adalah mencari A dan B-nya untuk masuk ke persamaan ini. Jadi, dari yang diketahui, G-2 sama dengan G1 sama dengan 5, kita bisa masukkan ke sini. G-2 itu sama dengan min 2 kuadrat ditambah A kali min 2 tambah B. Nah, min 2-nya masukkan ke sini ya. Nah, jadi didapatkan nilainya 5 sama dengan 4 kurang 2A tambah B. Itu jadi persamaan pertama. Persamaan kedua didapat dari mana? Nah, G1 sama dengan 5. Ini kan punya dua nilai ya. G-2 sama dengan 5 atau G1 sama dengan 5. Ini dapat dua nilai nih. G-2 sama dengan 5. Yang satu adalah G1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita mencari yang G1 jadi persamaan 2. Jadi tinggal diganti G1 sama dengan 1 kuadrat ditambah A kali 1 tambah B. Jadi 5 sama dengan 1 tambah A tambah B itu jadi persamaan kedua. Selalu ingat, setiap muncul dua persamaan, setiap ada dua persamaan, langkahnya eliminasi substitusi. Dan substitusi. Nah, setiap muncul dua persamaan, langkahnya eliminasi dan substitusi. Maka kita akan eliminasi dulu. Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Di sini kita ambil persamaan pertama, persamaan kedua. Persamaan pertama 4 kurang 2A tambah B sama dengan 5. Ya, ini yang bisa dihitung ya, 4-nya pindah. Jadi hasilnya min 2A tambah B sama dengan 1, karena 5 kurang 4. Di sini yang persamaan kedua, 1 tambah A tambah B itu sama dengan 5. Jadi A tambah B-nya sama dengan 4. Oke, kita eliminasi, kurangkan. Kebetulan di sini B-nya variabelnya sudah sama, jadi langsung dikurangkan. Min 2A min A, min 3A. Jangan lupa baca ini ya. Min 2A dikurang A, jadi min 3A. B kurang B habis. 1 kurang 4 min 3, maka ketemu A-nya 1. Setelah ketemu A1, nah pasangannya eliminasi substitusi. Nilai A sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan 2. Diperoleh A tambah B sama dengan 4. 1 tambah B sama dengan 4, B-nya 3. Jadi ketemu A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Itu. Nah, kemudian sekarang kita bisa membentuk fungsinya atau menentukan rumus fungsinya karena AB-nya sudah ada.
rumus soalnya tulis dulu. Gx sama dengan x kuadrat tambah ax tambah b. A-nya 1, maka di sini jadi Gx sama dengan x kuadrat tambah 1 kali x ya, dan B-nya 3 tambah 3. Nah, ketemu hasilnya. Itu. Satu langkah lagi, yang C, nilai G3 ya. Gunakan rumus fungsi yang atau bentuk fungsi yang kalian dapatkan untuk mencari G3. Oke, kita masukkan di sini x kuadrat, ya jadi 3 kuadrat tambah 3 tambah 3, 15. Oke, nah, semua kalian bisa memahami perhitungan mengenai fungsi dan relasi fungsi, ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih.